Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Wahid Wicaksono. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pembahasan modul 4 data mining. Nah, di modul 4 kita di modul 4 ini untuk tugasnya sendiri yaitu classification tree. Kemudian kita disuruh untuk mengulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Pima, Indian diabetes, kemudian breed sensor, kemudian hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentase data testing yaitu 20%, 30%, dan 40%. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah kita tentunya harus kita mengimport NumPy dulu. Nah, kita mengimport NumPy dulu. Kenapa harus NumPy? Kenapa mengimport NumPy? Karena kan di NumPy di sini nanti kita membutuhkan array dari NumPy, kemudian kita mengimport pandas, mana di pandas ini kita nanti akan di pandas ini nanti kita membutuhkan data testing dan data setnya, kemudian kita from Matplotlib import plotnya, kemudian kita mengimport scalar. Nah, di sini kita kenapa scalar? Karena di sini kita membutuhkan dataset yaitu berupa dataset wine. Kemudian from scalar selection import train test split, artinya di sini kita nanti akan men-split data training kemudian dengan data training dan data testing, kemudian scalen dataset import load wine, artinya kita nanti akan memanggil wine dan nanti load wine ini akan disimpan ke data wine untuk menyelesaikan soal yang pertama yaitu klasifikasi wine. Kemudian import confusion matrix, artinya confusion matrix itu keakuratan datanya yaitu. Kemudian decision tree classification classifier itu merupakan pengelompokan. Nah, untuk nanti kemudian yang akurasi skor, akurasi skor di sini untuk akurasi untuk akurasi datanya seperti itu. Jadi confusion ini untuk keakuratan, decision ini untuk pengelompokan, dan akurasi skor ini digunakan untuk akurasi datanya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama untuk dataset wine. Nah, dataset wine ini kita nanti setelah meload wine, kita simpan data load wine ini di data wine, kemudian wine data pandas data frame. Nah, ini merupakan fungsi pandas yang saya import tadi. Kemudian kita di sini ada kelas-kelasnya, itu nama. Nah, yang pertama itu future name, ini artinya nama yang tidak ada kelasnya gitu. Saya kasih komen and no class gitu. Kemudian data shape ini ukurannya, kemudian datasetnya. Nah, untuk outputnya sendiri, nah untuk di sini ada fitur name-nya, ada alkohol, malic acid, as, dan seterusnya. Kemudian untuk datasetnya ukurannya itu 178 baris dengan 13 kolom seperti itu. Nah, untuk datasetnya sendiri seperti ini, dapat 5 row 13 kolom. Oke, yang kedua, nah kita kan sudah menyimpan data loadnya, data setnya. Nah, sekarang kita lanjut ke XY. Nah, X di sini itu merupakan inputan dan Y ini merupakan outputan, di mana X di sini nanti akan menginput nilainya dan nanti setelah kita input dan output, kita train dan kita testing data X dan Y-nya, di mana di sini ada X train 1 dan seterusnya. Kemudian kita split, maksudnya kita fungsi yang tadi yaitu ini, yang ini. Nah, itu kita split data testing dan
data trainingnya, kemudian kita menggunakan random state 100 agar tidak berubah. Setelah itu kita decision tree classifier, artinya kita kelompokkan datanya seperti itu menggunakan CLSV gitu. Random state-nya tetap 100. Kemudian kita X training dan Y training tadi kita CLSV fit. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita training dan kita testing, setelah kita split data training dan data testing, kemudian kita prediksi untuk data testingnya, yaitu dengan cara menggunakan Y predict, kemudian CLSV predict, X testing. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasil prediksinya ini kita data testing kan menggunakan 20%, 30%, dan 40%. Nah, untuk outputannya sendiri itu seperti ini. Jadi data testing 20% dengan hasil seperti ini atau outputan seperti ini, begitupun seterusnya. Nah, ini kan masih dalam bentuk seperti ini. Nah, kita akan merubahnya menjadi bentuk teks. Nah, yang pertama kita lakukan ada tree plot, tree CLSV, dan kita text preparation, tree export text. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi bentuk teks. Nah, setelah kita bentuk teks dan kita preparation. Nah, itu artinya kita cek, sini kita bisa cek kemurnian datanya. Nah, pertama kita fitur 12. Nah, di sini kurang dari sama dengan 760 itu. 760. Nah, kemudian fitur 6 kurang sama dengan 1,27. Nah, di sini itu kan belum murni. Nah, kemudian kita murnikan lagi menjadi fitur 10 1, kemudian kelas 2, fitur 10 1, kemudian kelas 1. Nah, kelas 1 dan kelas 2 kan di sini dan di titik ini itu sudah murni. Itu pun ke bawah seterusnya, dan di bagian ini merupakan data-data yang sudah murni dan sesuai pengelompokan datanya gitu. Nah, setelah langkah-langkah yang tadi kita lakukan, kita confusion matrixnya, atau kita confusion matrix itu keakuratan datanya. Nah, dengan print data test yang pertama 20%, kemudian kita prediksi, kemudian confusion matrix atau keakuratan datanya. Nah, nanti untuk menghitung keakuratan datanya itu tidak perlu repot atau gimana, karena di SKLN itu sudah ada akurasi skor yang seperti tadi. Yang ini akurasi skor. Nah, akurasi skor ini untuk keakuratan datanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu. Ke bawahnya pun sama, tinggal kita ganti data teksnya, yaitu 30%, kemudian lanjut ke 40%. Nah, untuk outputannya sendiri dengan data tes 20%, confusion matrixnya itu seperti ini, yaitu ada array 2 dimensi seperti ini. Kemudian untuk akurasinya itu 0,78 atau 78%. Maksudnya akurasinya 0,78. Kemudian untuk data tes 30%, confusion matrixnya itu 1400, 1252, dan 1416. Dan untuk akurasinya 0,83, kemudian data tes 40%, confusion matrixnya atau keakuratannya seperti ini, dan untuk akurasinya 0,85. Nah, yaitu untuk dataset Y. Nah, kita lanjut ke dataset selanjutnya, yaitu Pima Indian Diabetes. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengimport dataset Pima Indian Diabetesnya. Kemudian kita print datasetnya atau ukurannya seperti ini. Ini ada 768 baris dengan 9 kolom. Nah, caranya pun sama dari dataset WINE yang tadi, di mana kita di sini
menginputkan X, kemudian kita memerlukan output Y, kemudian kita training, kita split datanya, yaitu data testing dan data trainingnya kita split dengan random state-nya 100, kemudian setelah kita split, nanti kita training atau kita decision tree classifier atau kita kelompokkan data trainingnya, kemudian kita predik dan kita testing. Nah, nanti hasilnya itu nanti kita testing menggunakan 20%, 30%, dan 40%. Seperti cara yang awal saya jelaskan. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Data tes 20%, 30%, dan 40%. Nah, setelah kita kemudian langkah selanjutnya pun sama. Jadi dari data set yang tadi caranya itu cuma sama, cuma diganti data setnya aja seperti itu kurang lebih. Nah, di sini kita rubah menjadi bentuk teks. Nah, di sini untuk kemurnian datanya dan kita temukan seperti ini. Nah, untuk data testingnya sendiri, data testing 20%, 30% maupun 40%-nya sendiri, confusion matrixnya atau keakuratannya, kemudian untuk akurasi skor atau keakurasikan datanya itu diperoleh seperti ini. Caranya seperti yang saya jelaskan di awal, di mana di sini saya contohkan satu saja. Di sini ada data tes 40%, kemudian predik 3, kemudian predik X testing 3, dan confusion matrix atau akurasi datanya, di mana diperoleh data testing 20%, confusion matrixnya itu 76, 25, 22, 31. Ini merupakan array 2 dimensi ya. Kemudian akurasinya 0,69. Kemudian untuk 30% confusion matrixnya seperti ini, dan akurasinya 0,70. Kemudian untuk data testing 40%, confusion matrixnya itu confusion matrixnya itu seperti ini, dan akurasinya 0,72. Nah, oke, kita lanjut ke data set terakhir. Nah, data set terakhir ini bernama batch sensor, di mana data sensor kita load dulu batch sensornya, kemudian kita load, kemudian sensor PD data frame. Nah, ini fungsi pandasnya tadi, kemudian fitur name, data set shape, kemudian data test atau fitur name, di mana di sini fitur name-nya itu main radius, main tekstur, main perimeter, dan main area, dan selanjutnya. Kemudian data shape-nya atau ukurannya sendiri itu 569 baris dengan 30 kolom. Nah, untuk data set-nya sendiri seperti ini. Lanjut. Nah, ini pun sama, di mana kita menginputkan X, kemudian outputnya Y, kemudian kita split datanya, data testing training sama data testing sama data trainingnya, kemudian dengan random state 100, dan ukuran size-nya itu 0,2, 0,3, dan 0,4. Setelah itu kita decision classifier atau kita kelompokkan. Sesudah itu nanti kita predik menggunakan fungsi predik dengan CLSV seperti sebelumnya. Nah, kemudian kita print data test 20, 30, sama 40%, dan datanya keluar seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke menjadikan via teks untuk memurnikan dan membaca kemurnian data-datanya, di mana sini sampai ke titik yang murni. Nah, kita lanjut. Nah, setelah itu caranya pun sama, di mana kita mentestingkan datanya yaitu 20, 30, sama 40%, di mana menggunakan confusion matrix, keakuratan, dan akurasi skornya. Nah, untuk output finalnya atau hasilnya sendiri itu data testing untuk dataset yang terakhir ini, dataset sensor yang terakhir ini, data confusion matrixnya seperti ini. Kemudian untuk akurasinya sendiri itu 0,92, dan data tes 30%, confusion matrixnya itu seperti ini, dan akurasinya pun 0,92, dan data tes 40%, confusion matrixnya itu seperti ini, kemudian akurasinya pun 0,92. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.